Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ki sedulur, ketemu lagi ya di channel ini, di channel Juguran bareng Kang Jarwo nih. Aduh, ini biasa seperti biasa nih, jugurannya ada kupat sama gorengan, ada kopi juga nih. Alhamdulillah ini sudah ada Kang Jarwo di sini nih, sudah hadir teman-teman. Kita bisa lanjutkan ya ngobrol kita siang ini. Tentang tema yang baru nih Kang, kita pengen ngobrol lagi nih Kang, tanya lagi nih, tanya tentang ini Kang, tubuh manusia itu katanya adalah ada di dalam tubuh manusia itu ada ruh gitu Kang. Lah pada saat ruh itu orang meninggal itu berarti gimana itu Kang? Berarti ruh itu akan kembali ke yang maha kuasa atau ke Allah subhanahu wa ta'ala atau gimana Kang? Ruh itu sendiri Kang, ruh dalam tubuh manusia we. Kadang-kadang kan anak wong sing nembe meninggal we kan, ruhnya mari ngendi kan we kan, terus kan sing dikubur jasadnya gitu loh, iya kan? Itu seperti apa itu Kang? Nah ya, pada dasarnya itu kita harus mendasari dulu. Jadi orang mengatakan bahwa ruh itu apa sih? Yang paling mudah saja dulu lah. Ruh itu sama saja rah kayak darah lah. Ini ya, ambil yang simpel-simpel aja dulu. Jadi supaya lebih mudah dipahami. Makanya kenapa orang meninggal itu pucat? Iya, kayak pucat kan, lah. pucat. Iya. Artinya darahnya ndak ada. Iya kan? benar, iya. Lah darahnya kemana kan? Jadi darahnya maring dia, mandek berarti gimana kayak kan? Iya. Karena di situ di dalam ruh itu, di dalam darah itu ada ruh. Makanya apa? Orang contoh, karena ada hubungan darah, orang ada hubungan darah. Oh kenapa sih? Misalkan gampang banget anak lara, wong tua kerasa lara. Iya. Karena ada hubungan darah loh. Terus yang jelas, kamu terhadap anaknya, misalkan masih kecil, sayang orang? Sayang lah. Sayang kan? Padahal bocah cilik kakeh loh. Iya kan? Iya. Bocah cilik kakeh. Ini kesayangan itu kenapa terhadap anaknya sendiri, bukan kepada anak orang lain? Ya karena ada hubungan darah itu Kang, itu. Iya kan? Iya. Rah itu. Oleh karena itu yang harus paham bahwa dari rah atau ruh itulah, ruh itu menjadikan kehidupan. Wong darah mati mesti orang contohnya tangan ini pembuluh darahnya itu ada yang terputus misalkan, akhirnya mati kan, sengkleh. Tidak bisa ngapa-ngapain. Orang stroke. Nah, orang stroke itu ada pembuluh yang pecah misalnya, pembuluh darah yang pecah. Pasti akhirnya tidak sesuai, tidak berkesesuaian. Nah, contoh-contoh itu seperti itu. Itu dari sisi katakan rah atau ruh itu masih bersifat diraga. Ada ruh di mana ruh itu menyelimuti terhadap jiwanya. Makanya ada orang hidup tetapi ya yang sering saya katakan, ada orang hidup tapi jiwanya mati. Oh iya. Iya kan? Iya. Jiwanya mati. Tapi ada orang yang diam saja. Iya. Tetapi malah justru jiwanya yang hidup. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, oleh karena itu yang harus dipahami bahwa harus ada keseimbangan. Contoh,
kamu butuh makan, Iya, makan. Mm-mm. orang makan katakan sedina rasane Ya kencot lah, Nah, lapar ya kan. sing merekna kencot lapar kuwi sapa? Ya regane kan nang kene wetenge kencot. Berarti kan ada sesuatu yang membuat rasa itu, Iya. ya kan? Yang Rasa membuat kencot. rasa kencot. Iya, iya. Janjane arep diisi lan ora kudune ora usah pengaruh loh. Iya kan? Iya, iya. Diisi atau tidak diisi mestinya itu tidak ada pengaruh. Diisi kok. Iya, iya. Tetapi karena rasa gitu, oh kencot, ya. Iya. Akhirnya makan. Iya. Makan itu untuk memulihkan raga, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Orang mangan lemes, Lemes ya Kang Iya. lah. Karena raganya itu tidak diasupi. Iya, 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 iya. Tidak diasupi itu berpengaruh terhadap ruh, Mm-mm. terhadap rah. Gitu. Iya, 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 iya. Diiseni, katakan diiseni karo ramesan, Iya. karo diiseni sate bedanya nang endi kan? Ya orang nanas sih. Jangan-jangan kan orang anak. Ini begitu wong mangan sate, enak banget. Nah, Iya, 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 iya. Iya, hanya mau neng rasa. iya, 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 iya. Oh, rasanya enak makan sate. Mm-mm. Ini gilirannya makan yang misalkan ramesan, oh kayaknya kok ora doyan. Iya, 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 iya. Apa yang ya itulah mulai. Mm-mm. Nah, terus kemudian kehidupan itu berlangsung. Terus ada mati, ada hidup, ada Iya. mati, ada hidup, Iya. ada mati, ada hidup. Mm-mm. Tetapi nanti ada masa Mm-mm. kematian yang hakiki, Iya. rampungnya bahwa wis roh gue, wis ora bisa nyangga Iya. ragaman nih, Mm-mm. ya kan? Iya. Wis ora bisa nyangga raga, maka mati. Dianggap mati kan? Dianggap mati. Mm. Karena apa? Sudah lepas, Iya. rohnya sudah melepas. Iya, iya, iya. Maka Allah katakan sebenarnya bahwa roh gue urusannya nyong. Artinya apa? Mm. Yang tahu rohnya itu ya diri kita sendiri. Iya kan? Nyong orang ngerti roh. Iya, 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 iya. Oleh karena itu, begitu roh sudah ada roh yang menempel dengan raga bersifat, makanya disebut rohul riadoh. Lebih kecenderungan urusan nang dunia karena duwe pandeleng, Iya, iya, ya kan, iya, pangrongon. Iya. Nah, itu kan nang raga. Iya, 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 iya. Nah, roh aslinya apa? Roh yang hidup itu sendiri. Oleh karena itu muncul dua ini, begitu sudah lepas, ada roh yang hayat atau yang hidup itu pasti akan kembali. Kembali ke Paribasanya mengatakan ke ars. ars. Ars itu tinggi. Tinggi itu bukan berarti tinggi sinang kana. Tinggi artinya melepas. Iya, iya, iya. Nah, melepas. Tetapi sing merek nang ana sing ganduni. Iya. Ruhul riadoh. Iya, iya. Maksudnya apa gue Kang? Nah, ruhul riadoh apa? Ya gue ana ruh sing sing karena keinginan-keinginan. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, 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 iya. Oleh karena itu gue pedihnya sakaratul maut yaitu rikala memutus supaya kon aja ngeling-ngeling dunia. Iya, 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 iya. Wong kon aja ngeling-ngeling dunia kan perih kan. Iya, 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 iya. Terus kok kon aja mikir loh, aja mikir dunia. Iya, Ora bisa angel temen ya. Iya, iya. Aduh ora ada duit ya. Iku mantil bae ya. Iya, ngomandilin dunia. Iya, 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 iya. Nah, ngomandilin dunia atau ngomantil terhadap harta itu tidak mesti berwujud harta. Iya, 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 iya. Rasulullah itu mencontohkan di saat mau meninggal dunia Iya. itu ada 7 dirham di bawah pantalnya. Itu begitu ingat, itu supaya diberikan kepada orang-orang. Artinya apa? Dia sudah melepas tentang keduniawian.
Iya, rasa aduh anaknya nyong kepriwe ya anak nyong orang anak itu dilepas ya. Jadi harta itu yang yang dimiliki loh, apakah anak atau istri atau orang-orang yang dicintainya, itu yang namanya harta. Jadi harta itu tidak wujud mesti wujud benda itu enggak. Isi keseluruhan, makanya supaya meninggalkan dunia. Lah dunia yang dimaksud mana? Ya dunia itu yang seperti itu. Iya, iya, iya. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa gelisah. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu diharapkan orang itu melepaskan semua seperti itu agar kembalinya itu benar-benar kembali. Nah, di mana siksanya? Siksanya yaitu di saat belum bisa kembali. Artinya belum bisa katakan tujuannya. Belum mencapai tujuan. Karena belum mencapai itu ada harta, ada yang masih ngumandil, maka itulah terjadi siksa. Susah rasanya yang arep bali angel temennya ya karena masih ke bawah. Makanya orang itu memanjatkan doa agar dimudahkan, paling tidak itu akan ngenteng-ngentengi agar benar-benar enteng lah katakan. Ini tentu makna ya, semoga-moga jadi husnul khotimah paling tidak didoakan dengan tulus, dengan ikhlas maka ini nyambung, itu akan mengenteng-enteng, akan membuat ringan siksa-siksa itu. Nah, kembali bahwa katakan perbuatan itu dipengaruhi dari dharmanya. Dharma becik, dharma apik, maka nanti munculnya kebaikan. Ya kan? Iya. Kalau dharma buruk atau dharma jahat, dharma bukan baik, bukan maka nanti akan menjadikan susah. Yang nyata saja, di saat katakan aku masih muda melakukan sebuah kejahatan, ingat masa tuanya pasti akan mengalami hal kesusahan. Itu seperti itu. Tapi kalau membuat kebaikan-kebaikan di masa tuanya baik. Itu seperti itu. Iya. Terus ini Kang, kan ada istilah tentang arwah gentayangan. Ini maksudnya apa? Jane gentayangan temenan apa ora jane seperti itu Kang? Kepriye Kang? Oke. Apa ruh itu gentayangan apa gimana itu jane gitu loh. Kan ada orang lah yang ngomong arwah gentayangan gue karena meninggalnya orang sempurna gitu. Kepriye gue Kang? Jane apa itu? Ya. Yang dimaksud dengan arwah gentayangan. Arwah gentayangan itu bisa menjadi dua. Sekali lagi kalau saya bicara pasti ada terjadi bukan satu sisi aja. Arwah gentayangan bisa terjadi. Contohnya, contoh. Rikala aku mati, terus gue mikir, iya. Jarwoto melasi temen ya. Gue lagi gentayangan gue. Arwahnya gentayangan. Iya. Sih dipikir berarti ya. Dipikir. Karo anak bojone. Itu bisa jadi seperti itu. Terus yang kedua, karena Ruhul Riyadhah tidak bisa melepas atau tidak bisa bersatunya dengan Ruhul Hayat, maka ini kan jalan sendiri. Ruhul Riyadhahnya rasa kepenginan, rasa keinginan yang menggebu di saat lagi belum adanya itu, maka akhirnya gentayangan. Gentayangan itu maksudnya contohnya ruh ini tidak ke ars tetapi bisa nempel nang kayu, bisa nang watu atau di tanaman atau di hewan. Gue sih dimaksud. Iya. Itu seperti itu. Sehingga kalau orang katakan contoh, rumah ini kok betaih ya? Iya. Contoh, rumah ini kok betaih temen ya? Karena terjadinya frekuensi positif itu lebih banyak
orang itu melakukan kebaikan, senantiasa melakukan keterpujian, semua di dalam lingkungan keluarga itu, maka tanpa sadar bahwa energi-energi itu akan nempel kebaikan. Itu seperti itu. Ya, Tetapi kalau ada rumahnya bagus, ada rumahnya bagus, tapi kalau orang betaik ya, iya serem kan rumahnya Kang, serem kayaknya ya. serem temen ya, Iya, kayaknya orang kepenak temen ya. Iya kayak priwe Kang. Ya. Karena apa? Di dalam rumah itu sering terjadi cekcok, bisa saja. Terus suka marah, bisa saja. Kan nempel-nempel energi negatif kan. Iya. Oleh karena itu begitu nempel-nempel energi negatif, orang datang yang membawa positif tadinya, akhirnya mundur lah, kayaknya, atau bisa saja datang tapi cepat pulang. Nah orang Betawi lah bahasanya, tetapi tidak diucapkan. Iya. Tapi selanjutnya disit ya, balik disit ya. Iya. Aku pulang dulu ya. Iya. Karena tidak betah. Karena apa? Energi. Iya. Energi itu energi negatif. Hmm. Nah, oleh karena itu mari sama-sama bahwa menciptakan rumah itu baik atau buruk itu dipengaruhi oleh apa? Sikap tindak tanduk kita. Kalau kita melakukan kebaikan terus berbuat baik, pasti itu menjadikan kenyamanan. Tapi kalau rumah itu menjadi buruk, walaupun magrong-magrong kayak apa, bagusnya kayak apa, tetapi tidak ada aura, bahasanya aura lah, aura positifnya itu tidak. Itu begitu. Berarti setelah orang itu meninggal, sebenarnya roh itu sebenarnya nggak mati ya Kang? Enggak. Kan berarti dia kan kembali ke sang pemilik ruh itu sendiri kan? Iya. Sing mati itu jasadnya berarti ya? Iya, hanya jasadnya aja. Loh, kenapa sih mesti jadi takut? Mati itu jadi takut. Sing ditakuti apa? Yang ditakuti adalah orang itu karena masih mangsa memiliki. Akhirnya itu menjadi ketakutan. Aduh, mobilnya mau ke priwe ya. Aduh, motornya mau ke priwe ya. Aduh, anak-anakku masih kecil gimana ya? Iya. Itu yang mempengaruhi, yang menjadikan orang meninggal itu takut. Padahal mati itu adalah hal yang sebuah keindahan. Dia hanya balik kok. Nah, orang yang pasti membawa kebaikan ataupun keterpujian itu dia tidak akan takut ya, karena dia akan cintanya menemui sang pemilik loh. Mau ketemu harus yang pemilik kok, wah juragane kok hanya pengen ketemu lah. Tapi karena enggak, ketakutan tuh karena rasa memiliki tadi ya. Iya, itu seperti itu. Iya. Sehingga kembalinya itu benar-benar. Makanya orang dulu mengatakan jadi moksa. Moksa itu apa Kang? Moksa itu kembali keseluruhan. Ruh dan jasadnya itu balik. Ya. Makanya ada orang meninggal begitu digali lagi sudah tidak ada. Iya hilang ya. Ya hilang lah bahasanya hilang. Loh kok hilang? Udah tuh hilang 3 demit tuh. Berarti moksa ya. Sangat amat jarang lah ya Kang. Terus ada orang yang meninggal kok kadang menurut cerita di mana gitu kan, suka ada orang meninggal kok masih utuh jasadnya, terus wangi, itu apa maksudnya Kang? Kan tidak hilang dia gitu kan. Tapi ada juga yang busuk kayak gitu, ada juga yang wangi gitu. Apa sebenarnya yang maknanya itu Kang? Iya. Sang hidup itu akan membuat atau mencipta orang yang meninggal itu, bahasanya ada yang wangi, ya kan seperti itu. Maksudnya selama puluhan tahun kok jasadnya nggak busuk, katanya dia bisa wangi gitu ya, kan. Wangi. Ya, oke lah, katakan wangi. Itu apa itu maksudnya Gusti Allah? Maksudnya apa? Mencontohkan karena dharmanya. Dharma kebaikan. Nah, harapannya itu bisa menjadikan contoh. Bukan apa? Oke wangi temen yo berarti wongnya apik. Ning aku tidak melakukan kebaikan, nah percuma. Ada orang ditunjukkan bahwa ada jasad yang baik, aku maka harus seperti dia. Kan seperti itu. Nah oleh karena itu pasti ada yang
menganggap hal biasa Mm-mm. atau aneh lah katakan, tapi dia tidak merubah sikapnya. Hmm. Tapi ada orang begitu mencium bahkan sampai busuk pun menjadikan pelajaran yang kudu dandani. Ya, busuk misalkan, dia tidak mencacat, menjas bahwa orang ini jelek, tapi aku merubah bahwa aku jangan sampai. Jadi yang gue sinau ya kan, Sinau, gue belajar. belajar. Oke, Itu paling bagus. Oke. Terima kasih nih Kang. Jadi intinya kesimpulannya bahwa ketika orang meninggal itu ruh itu nggak mati ya, Nggak dia mati. akan kembali kepada Ya, sang pemilik Iya, ruh. nanti Oke. dilanjutkan episode Oke, berikutnya lah. terima kasih Kang matur nuwun. Tenun guys sedulur. Aduh guys mulai buket ke disambung maning ke medange mangga sing badhe subscribe dengan channel ini silahkan. Bagi yang tertarik monggo nanti kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.